Mitologi Yunani adalah kisah mengenai dewa-dewi, pahlawan, makhluk mitos yang berasal dari peradaban Yunani kuno. Kisah ini mencerminkan sejarah dan kepercayaan orang Yunani kuno, serta menjelaskan asal mula dunia dan manusia. Kisah ini sangat luas dan kompleks hingga sangat sulit menceritakannya dari awal hingga akhir. Mitologi dunia akan membahas secara detail hingga Anda masuk ke dalam alur cerita ini. Mari simak bersama. Pada awal penciptaan dunia pertama hanya ada Chaos. Dia merupakan sosok yang tidak bisa digambarkan, dibentuk dan merupakan sosok misterius. Dari sosok Chaos ini muncul Erebos, yaitu kegelapan dan tempat berdiamnya kematian. Dan Nyx, sang dewi malam yang misterius. Selain mereka bertiga yang ada hanyalah kesunyian dan kekosongan. Kemudian dari mereka muncul Aether, cahaya langit, dan Humera, sang dewi siang. Dan berlanjut muncul beberapa makhluk lain seperti Moros, Takdir, Thanatos, kematian, Hypnos, tidur, Oneiroi, mimpi, Momos, celaan, Oisis, penderitaan dan makhluk lainnya. Dari Chaos muncullah Gaia, bumi, Tartaros neraka, dan Eros, cinta. Gaia sendiri melahirkan Uranus, langit, Ourea, pegunungan dan Pontos, laut. Gaia kemudian menikah dengan Uranus dan melahirkan para Titan, Gigan, Siklop, Hekatoncheir makhluk berkepala 100 dan bertangan 50. Uranus suami dari Gaia, tidak menyukai anak-anaknya yang berwujud mengerikan seperti wujud Gigan, Siklop dan Hekatoncheir. Lalu ia memenjarakan anak-anaknya yang berwujud mengerikan di dalam tubuh istrinya Gaia. Gaia merasa kesakitan melihat anak-anaknya yang dipenjara di dalam perutnya sendiri. Gaia pun sakit hati dan meminta bantuan kepada anak-anaknya Titan untuk menggulingkan Uranus. Namun para Titan takut dan menolak untuk menggulingkan Uranus. Hanya ada satu Titan muda yang berani melakukannya, yaitu Kronos. Setelah itu Kronos diam-diam memotong alat kelamin Uranus dengan sabit dan melemparnya ke laut. Darah berceceran dari alat kelamin Uranus dan dari tetesan darahnya muncullah para Erinyes dewi-dewi pembalas dendam, para Meliai, nimfa pohon yang manis, Gigan, dan raksasa berkepala ular. Dari alat kelamin yang terputus dan terbuang ke laut menciptakan buih laut dan membentuk makhluk cantik bernama Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan. Kronos kemudian merebut tahta ayahnya dan menjadi raja baru para dewa dan menikahi saudarinya Rhea. Mereka pun melahirkan 6 anak yaitu Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon dan Zeus. Namun ada peramal yang meramalkan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkan tahtanya, seperti yang ia lakukan ayahnya Uranus. Kronos pun menyiksa dan memakan anak-anaknya begitu mereka lahir. Dan hanya Zeus yang selamat karena ibunya Rhea menyembunyikannya di gua dan memberikan Kronos batu yang dibungkus kain seperti bayi sebagai gantinya. Zeus pun selamat dan tumbuh besar dan berhasil membuat Kronos memuntahkan kembali saudara-saudaranya. Zeus pun memimpin pemberontakan melawan ayahnya Kronos dan para pengikutnya. Perang besar ini disebut sebagai Titanomachia, yaitu perang para Titan. Zeus pun diberi kekuatan oleh para Siklop berupa petir sebagai senjata dan para Hekatoncheir yang membantu dengan melempari batu besar pada para Titan. Perang pun berlangsung hingga 10 tahun dan dimenangkan oleh Zeus dan saudara-saudaranya. Mereka memenjarakan para Titan di Tartaros, kecuali Titan yang memihaknya, di antaranya ada Prometheus dan Atlas. Atlas Titan dihukum untuk menjaga langit di atas bahunya karena sebelumnya ia berada di pihak Kronos. Atas kemenangannya Zeus kemudian membagikan dunia kepada saudara-saudaranya. Zeus mendapat langit, Poseidon mendapat laut, dan Hades mendapat dunia bawah, dan bumi menjadi milik bersama. Mereka pun melahirkan dan menciptakan banyak dewa-dewa lainnya, yang disebut sebagai para Olimpian karena mereka tinggal di Gunung Olympus.